Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Atina Khair, BP 1410862003. Dan saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori cultural studies, yaitu teori ini beranggapan bahwa budaya itu lahir dari media. Bagaimana watak masyarakat itu dilahirkan dari media. Yang kedua yaitu teori kultivasi, yaitu teori ini berbicara mengenai penggambaran sikap berdasarkan apa yang disaksikan oleh masyarakat melalui media. Jadi sifat masyarakat dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh apa yang mereka saksikan dan mereka tonton di media. Yang ketiga yaitu teori spiral of silence. Teori ini berbicara mengenai kebungkaman pihak minoritas yang diintimidasi suaranya oleh pihak mayoritas. Jadi pihak minoritas ini tidak bisa menyampaikan dan menyuarakan aspirasi suaranya. Yang keempat yaitu teori uses and gratification, yaitu teori ini artinya sadar dengan penggunaan media dalam rangka memenuhi kebutuhan. Yang kelima yaitu media ekologi. Teori media ekologi ini berbicara mengenai ketergantungan masyarakat terhadap media. Contohnya seperti kita tidak bisa lepas dari media-media yang ada sekarang. Bangun tidur kita langsung mengecek handphone, di rumah kita menonton televisi, dan di mobil kita mendengarkan radio. Jadi semua media selalu ada dalam kehidupan kita dan kita sangat bergantung terhadap media-media tersebut. Yang keenam yaitu teori peluru. Teori peluru ini di sini maksudnya yaitu berbicara mengenai masyarakat yang bersifat pasif terhadap media, di mana masyarakat di sini menerima apapun yang dikatakan oleh media. Apa yang diberitakan oleh media, maka masyarakat akan menerimanya. Jadi teori ini bersifat linear atau lurus saja, langsung menembak kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu teori agenda setting, berbicara mengenai masyarakat menganggap penting yang dianggap penting oleh media. Yang kedelapan yaitu teori retorika. Teori retorika ini merupakan gaya bicara atau seni berbicara dari seseorang, yang mana gaya bicara atau seni berbicara ini sudah ada dari lahir seseorang manusia tersebut. Selanjutnya teori dramaturgi. Teori dramaturgi berbicara mengenai bahwa dunia ini merupakan panggung sandiwara dan masyarakat atau orang-orang, seseorang bebas menentukan perannya dalam berdrama. Di sini terdapat front stage dan backstage, yaitu di mana setiap kita bebas menentukan di stage mana kita akan berperan. Selanjutnya yaitu yang 10 teori labeling, yaitu teori ini berbicara mengenai pemberian julukan, yang mana nanti pemberian julukan ini akan menjadi identitas kita sendiri. Selanjutnya interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini berbicara mengenai pesan nonverbal yang disampaikan dan pesan verbal yang kita sampaikan itu antara komunikan dan komunikator itu disepakati simbolnya secara bersama-sama. Contoh sederhananya seperti ini, kita menyetop bus atau angkot misalnya dengan jempol. Jadi jempol di sini merupakan simbol yang kita sepakati secara bersama-sama dengan supir angkot, bahwa jika kita mengacungkan jempol itu artinya adalah tanda berhenti atau menyetop. Selanjutnya yaitu teori disonansi kognitif, yang mana artinya cara kita untuk mengurangi ketidaknyamanan dalam menentukan pilihan-pilihan. Selanjutnya teori ekspektansi violence, yaitu artinya respon yang diberikan terhadap terlarangnya batas intim. Di sini terdapat dua respon jika batas intim kita dilanggar. Yang pertama yaitu respon positif, apabila yang melanggar batas intim kita itu adalah orang terdekat kita, dan respon yang kedua adalah respon negatif, apabila yang melanggar batas intim itu adalah orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Teori yang ke-14 yaitu teori elaboration likelihood model, yaitu di sini mengenai berbicara mengenai pesan yang kita terima. Apabila diterima di line sentral, maka akan disimpan di dalam long term memory, dan apabila pesan yang diterima itu di line peripheral, maka pesan tersebut akan tersimpan di short term memory. Selanjutnya teori yang ke-15 yaitu
teori uncertainty reduction theory, yaitu adanya rasa ketidaknyamanan ketika kita berada di lingkungan baru, apakah itu suasana baru, tempat baru, atau teman-teman baru. Misalnya seperti kita memasuki sebuah lift, kita tidak kenal dengan orang-orang yang berada di dalam lift tersebut, maka kita akan melindungi diri kita dengan mundur ke belakang atau melindungi diri kita dengan memeluk diri kita sendiri agar terhindar dari sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu teori penetrasi sosial, yaitu di sini maksudnya komunikasi ini berawal dari percakapan singkat. Maka percakapan singkat ini nantinya akan menjadi acuan bagaimana interaksi komunikasi kita ke depannya dengan orang lain tersebut. Selanjutnya teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial di sini maksudnya adalah dalam berkomunikasi kita ini bersifat rasional, selalu memikirkan untung rugi yang akan kita dapatkan. Contoh sederhananya di sini adalah jika kita berteman dengan seseorang dan teman tersebut sering nebeng misalnya, atau dia sering meminta bantuan kita tetapi dia tidak memberikan imbalan apa-apa terhadap kita, maka kita akan mempertimbangkannya. Jadi ini disebut dengan teori pertukaran sosial. Selanjutnya yaitu teori dialektika. Teori dialektika berbicara mengenai dalam komunikasi, dalam kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, maka hubungan kita ini tidak selalu linear, selalu terjadi konflik, dan dalam konflik ini menjadi acuan bagaimana interaksi kita berikutnya dengan orang tersebut, bagaimana komunikasi kita berikutnya dengan orang tersebut. Selanjutnya yaitu teori privacy management. Di privacy management ini berbicara mengenai adanya komunikasi yang bersifat publik, ada yang bersifat rahasia. Jadi kita dapat memilah-milah apa saja yang dapat kita sampaikan di depan umum dan apa juga yang dapat kita sampaikan di secara rahasia atau private gitu. Selanjutnya teori coordinated management meaning atau yang disebut juga CMM. CMM ini maksudnya yaitu cara kita memaknai pesan yang disampaikan orang lain terhadap kita. Selanjutnya teori groupthink. Teori groupthink ini berbicara mengenai kesamaan pemikiran dan argumen dari sebuah kelompok karena kohesivitas yang kuat dari kelompok tersebut. Jadi intinya dari groupthink ini adanya kohesivitas yang mengikat antar sesama anggota kelompok tersebut. Selanjutnya teori strukturisasi, yaitu adanya struktur dalam organisasi, berbicara mengenai komunikasi yang pastinya bertingkat-tingkat dan tidak melampaui tingkatan-tingkatan struktur dalam sebuah organisasi tersebut. Misalnya, contohnya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, karyawan jika ingin protes kepada manajer atau direkturnya, dia tidak langsung melakukan protes kepada manajer atau direkturnya. Dia harus melewati manajemen HRD dulu atau sekretaris dulu, baru pesan yang dia rasakan tersebut tersampaikan kepada manajer atau direkturnya. Selanjutnya yaitu teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi di sini berbicara mengenai perlunya komunikasi aktif dari setiap anggota organisasi, bahwa setiap anggota organisasi tidak hanya menerima pesan atau informasi itu dari satu orang saja. Mereka menerima dari semua pihak. Selanjutnya teori informasi organisasi, yaitu teori yang berbicara mengenai informasi yang diperoleh untuk kemajuan organisasi tersebut didapat dari semua pihak. Jadi tidak dari atasannya saja, semua pihak harus berperan aktif. Dan yang terakhir yaitu teori mengenai konvergensi simbolik. Ya, konvergensi simbolik ini maksudnya yaitu adanya simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh anggota organisasi tersebut sehingga tujuan bersama organisasi tersebut dapat tercapai. Dan simbol-simbol tersebut tidak dimengerti oleh pihak luar atau orang lain dari organisasi tersebut. Baiklah, itulah 25 teori komunikasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.